Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan analisis pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Provinsi Bengkulu. Paparan ini dibuat dalam Undang-Undang tugas mata kuliah pajak dan investasi daerah di Institut Pertanian Bogor, Manajemen Pembangunan Daerah. Saya Teguh Manto. Kita mulai dari perkenalan, kemudian masuk ke data overview yang menjelaskan data-data pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan berdasarkan jenis-jenisnya. Kemudian kita analisis dengan metode time series. Kemudian kita akan mencoba menyimpulkan dan melihat bagaimana gambaran tren pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah ini adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Dipungutnya berdasarkan undang-undang dan diturunkan menjadi peraturan bupati atau wali kota misalnya. Nah, PAD Kabupaten Kepulauan terdiri dari 4 jenis pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Ini merupakan penjabaran jenis-jenis pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan karena pajak terdiri dari pajak hotel sampai dengan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat dilihat di slide. Kemudian retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan ini terdiri dari penyertaan modal ke BUMD, dalam hal ini Bank Bengkulu, kemudian ada juga ke perusahaan swasta dan modal pada perusahaan patungan pada beberapa tahun saja. Kemudian ada lain-lain PAD yang sah, ini merupakan terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Kemudian ada penerimaan jasa giro, pendapatan BLUD, dan pendapatan kapitasi JKN contohnya. Selanjutnya, pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan di jenis retribusi dapat dilihat penjabarannya. Yang dimaksud dengan retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan seperti puskesmas, kemudian atau retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang tarifnya sekitar 1.000-2.000 itu. Kemudian untuk jasa usaha, pemakaian pelayanan daerah, retribusi rumah potong hewan dan tempat rekreasi, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Kemudian untuk jasa tertentu, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi pemberian izin jasa konstruksi. Dan kita masuk ke data overview. Dapat dilihat di sini data overview-nya. Pertama, data penerimaan asli daerah Kabupaten Kepulauan. Di sini pendapatan asli daerah atau PAD dapat dilihat di sini mulai dari jumlah PAD secara total dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Data kami peroleh dari LHPPPK selama 7 tahun. Itu tahun 2021 kebetulan terdapat hambatan dalam pengajuan data di PPID BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kemudian PAD-nya dapat dilihat mulai dari 28 miliar sampai kisaran 37 miliar dan penjabarannya. Kemudian data pajak daerah Kabupaten Kepulauan dapat dilihat di sini, mulai dari pajak hotel sampai pajak PPHTB. Kemudian ini data retribusi Kabupaten Kepulauan, retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu selama 7 tahun.
Kemudian data kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Pahiyang berdasarkan LHPPK juga dapat dilihat di sini yang stabil hanya pendapatan dari penyertaan modal terhadap BUMD, yaitu Bank Bengkulu selama 7 tahun. Kita lihat nilainya juga lumayan signifikan, bahkan sangat signifikan ya, 3 miliar. Nanti kita akan lihat analisis tren. Kemudian data lain-lain PAD yang sah ini selama 7 tahun juga ya, dari penjualan aset daerah. Untuk lain-lain PAD yang sah ini mungkin terdapat jenis pendapatan yang tidak terjadi secara repetisi setiap tahun gitu ya, hanya pada saat-saat tertentu saja, pada saat eventnya saja. Tapi yang dapat dilihat yang terjadi secara repetisi yaitu diantaranya TGR, jasa giro, pengembalian, kemudian pendapatan BLOD, dan ini lain-lain PAD yang sah dan pendapatan kapitasi JKN. Dan kita masuk ke time series analysis. Nah, ini untuk pertama data PAD secara keseluruhan dapat dilihat di sini grafik terdiri dari 4 grafik, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dapat dilihat yang paling dominan adalah lain-lain PAD yang sah. Nah, ini jumlahnya paling tinggi dibandingkan pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah ini sebagian besar angkanya berasal dari pendapatan JKN tadi, kemudian pendapatan BLUD. Dan trennya dapat dilihat lain-lain PAD yang sah, trennya naik dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Naikan mulai dari yang signifikan terlihat mulai dari 2018 sampai 2020. Untuk pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan daerah dipisahkan di sini terlihat masih berada di bawah lain-lain PAD yang sah dan trennya cenderung menurun. Untuk pajak daerah terlihat trennya lumayan naik, tapi tidak signifikan ya, dari awal di bawah 5 miliar, kemudian menjadi di tahun 2020 menjadi atas 5 miliar sedikit. Ini pemaparan simpulannya bisa dibaca. Kemudian ini pajak daerah 2014 sampai 2020. Nah, ini di pajak daerah ini terlihat yang paling dominan ini sendiri di atas adalah pajak penerangan jalan. Jadi dia sudah signifikan jumlahnya, kemudian konsisten setiap tahunnya, dan lihat grafiknya juga meningkat, secara umum meningkat ya, bahkan dari titik awalnya ini pun sempat menurun di tahun 2020, tapi secara umum meningkat pajak penerangan jalan. Mungkin di sini berkurang karena ada subsidi dari pemerintah di tahun 2020 terkait resesi ekonomi, terkait kemunduran ekonomi karena pandemi COVID di sini. Kemudian dapat dilihat juga yang paling dominan adalah di sini PBB dan BPHTB ya, dengan grafik yang agak ekstrim naik turunnya, tapi cenderung meningkat. Kemudian untuk PBB tidak terlalu ekstrim, tapi cenderung meningkat. Sementara untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan hiburan masih di bawah pajak-pajak yang tadi. Baiklah, ini hasil analisisnya. Pajak daerah yang memberikan sumbangan pendapatan daerah paling tinggi adalah penerangan jalan, PPTB, PBB, dan pajak restoran. Sementara pajak hotel, pajak parkir, pajak sewa gedung walet memiliki jumlah yang sangat rendah. Sebenarnya ini agak tolak belakang dengan wilayah Kabupaten Pahiyang merupakan pegunungan dan perkebunan teh dan juga perkebunan kopi. Bahkan terdapat ciri khas kopi Pahiyang yang sudah terkenal di Sumatera, bahkan di Indonesia mungkin ya. Untuk mayoritas masyarakat yang memiliki, dan juga masyarakat Pahiyang itu mayoritas memiliki usaha sarung burung walet, tapi pajak sarung burung walet sangat sedikit. Dapat kita lihat dari tahun selama 7 tahun. Kemudian untuk retribusi daerah dapat dilihat yang paling dominan adalah retribusi jasa umum
Sementara distribusi jasa usaha dan jasa perizinan tertentu di bawahnya dengan nilai yang less significant dan cenderung menurun dari tahun ke tahun 2020. Ini penurunan ini mungkin disebabkan oleh mulainya pandemi COVID-19. Divisi daerah paling besar jumlahnya divisi daerah umum, kemudian jasa usaha dan perizinan tertentu memiliki tren menurun tadi kita lihat bersama ya. Kemudian kita lanjut kekayaan daerah yang dipisahkan selama 7 tahun dapat dilihat yang memiliki tren yang dapat terlihat jelas hanya bagian laba penyataan modal pada perusahaan BUMD, dalam hal ini Bank Bengkulu. Ini yang menjadi pendapatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Untuk penyataan modal perusahaan swasta dan perusahaan patungan yang terjadi di tahun 2016 dan tahun 2020 hanya cuma 1 tahun. Kemudian untuk jumlah dari pendapatan dari penyataan modal Bank Bengkulu ini pun cukup signifikan, di atas 3 miliar. Namun terjadi penurunan juga, mungkin ini diakibatkan kemunduran ekonomi di akhir tahun karena mulai masuk ke pandemi COVID di 2019-2020. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, line PAD yang sah. Nah, ini yang paling menarik karena sebagian besar pendapatan asli daerah Kabupaten Kepahyang terdiri dari line PAD yang sah, yang paling besar jumlahnya ya. Dan ini merupakan pendapatan BLUD, kita lihat di sini. Kemudian yang paling dominan lagi yang jauh ini pendapatan kapitasi JKN. Nah, dari dua jenis ini pendapatan yang paling dominan akan mendominasi pendapatan asli daerah secara keseluruhan di Kabupaten Kepahyang. Dapat dilihat bahwa dengan PAD yang sah biasanya BLUD dan JKN. Sementara BLUD dan JKN ini kita tahu BLUD-nya sebagian besar berasal dari RSUD Kabupaten. Oke, kemudian kita ke kesimpulan. PAD pada Kabupaten Kepahyang masih didominasi oleh lain-lain PAD yang sah. Jadi belum didominasi oleh pajak daerah dan retribusi daerah. Dari jenis pendapatan BLUD yang di dalamnya termasuk RSUD dan kapitasi JKN. Dua jenis pendapatan tersebut sebenarnya berasal dari bidang kesehatan. Tadi ya, dana yang menjadi pendapatan tersebut pada dasarnya merupakan dana dari pemerintah pusat dan bukan hasil optimalisasi potensi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Kepahyang. Harusnya kalau optimalisasi potensi itu yang tinggi adalah pajak daerah dan distribusi daerahnya. Kemudian untuk yang RSUD tadi, pendapatan BLUD, RSUD mungkin memang dari Kabupaten Kepahyang, namun untuk RSUD ini merupakan sesuatu yang standar di seluruh daerah ya. Jadi seluruh daerah mungkin bisa mendapatkan pendapatan tersebut gitu. Selain itu, PAD Kabupaten Kepahyang juga berasal sebagian besar dari investasi pada pihak Bank Bengkulu. Tadi kita dapat lihat bersama, walaupun trennya menurun karena pandemi, potensi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kabupaten Kepahyang terlihat belum terkelola secara optimal, masih sangat rendah dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya tadi, ya. Yang menjadi dominan di pajak daerah tadi adalah PBB dan BPHTB, itu dari penyerahan serah terima tanah ya, transaksi tanah dan bangunan. Lihat dari wilayah Kabupaten Kepahyang memiliki kontur pegunungan cocok sebagai tempat wisata, namun pajak daerah, pajak hotel, parkir, dan pajak hiburan masih bernilai kurang signifikan dibandingkan total pajak daerah yang diperoleh. Padahal daerah Kepahyang ini merupakan daerah wisata yang bahkan menjadi sorotan bagi provinsi sekitarnya, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Dari Padang dan Palembang itu sudah sangat mengenal Kepahyang dan sering berkunjung. Kebetulan saya pernah beberapa kali ke Kepahyang, tugas di Kepahyang. Di sana banyak ditemukan plat-plat mobil dari Palembang dan Padang. Kenapa pemerintah daerahnya mungkin bisa
mengoptimalkan kesempatan ini untuk menarik investor bekerjasama dengan swasta ataupun komunitas masyarakat untuk menarik investor-investor dari segi perhotelan ya, untuk berinvestasi di Kepahyang, karena hotel di sana masih tidak ada hotel yang bertaraf nasional ataupun internasional, masih terlihat hotel-hotel yang lokal yang dengan fasilitas seadanya seperti itu, padahal wisatawannya luar biasa gitu ya. Kemudian nanti juga sedang dicanangkan pembuatan tol ke Bengkulu, pembuatan tol lintas Sumatera yang melewati Bengkulu, dari Bengkulu, dari Lampung bisa ke Bengkulu kemudian ke Palembang, Bali, itu mungkin akan sangat meningkatkan wisatawan untuk Bengkulu, khususnya ke Kabupaten Kepahyang. Oke, demikian analisis saya terhadap integrasi daerah Kabupaten Kepahyang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akhir kata sebagai disclaimer, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pendapat saya, terutama untuk pemerintah Kabupaten Kepahyang, karena keterbatasan saya dalam memperoleh data dan melakukan analisis. Namun kita semua dapat melihat bersama bagaimana gambaran PAD di Kabupaten Kepahyang. Kemudian jika ada saran dan pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat disampaikan ke email saya imantospeaking@gmail.com. Akan saya tindak lanjuti kemudian, ataupun ada saran-saran pengubahan video atau saran-saran dari pendapat saya yang kurang pas dan saya ubah kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.